karena bayarnya pakai rupiah yang sudah menguat. Tapi apakah itu realistis? Itu satu dulu. Terus yang kedua, Indonesia punya cukup devisa nggak sih buat bayar impor-impor minyak itu? Karena banyak orang Indonesia senangnya impor minyak. Ya kalau lihat ya cadangan devisa Indonesia buat impor minyak nih, itu sebetulnya masih cukup tuh buat 5-6 bulan ke depan lah. Karena hari ini aja kan kita secara kumulatif ya, kita masih surplus dagang lah. Sampai Mei ini sekitar 4 miliar dolar. Nah, cadangan devisa kita itu ada sekitar 145 miliar dolar. Nah, ini setara 5,5 bulan lah, 5-6 bulan impor lah. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia masih bisa bertahan? Iya. Tapi bukan dalam hitungan tahun. Kalau minyak tembus 150 dolar, daya tahan Indonesia itu sebetulnya kurang dari 6 bulan guys untuk bisa bertahan. Ngeri nggak? Jadi kesimpulan gue sih Indonesia memang masih bisa bertahan nih kalau terjadi eskalasi, kalau terjadi konflik, kalau terjadi lonjakan dalam jangka pendek. Tapi artinya kita nggak bisa tenang-tenang aja. Hari ini resmi, lu harus lebih paham bahwa Indonesia sudah memasuki zona waspada. So gue mau tanya nih sama teman-teman. Lu sepakat gak sih dengan analisis Benix bahwa harga minyak itu bisa tembus di atas 120 dolar, bahkan tembus lagi di atas 150 dolar? Dan kalau itu jadi kenyataan, apa sih yang harus dilakukan oleh Republik kita ini ya, biar kita tidak terdampak? Pun kalau terdampak itu kita bisa minimalisir lah, supaya tidak terjadi chaos di mana-mana. Begitu minyak tembus 150 dolar. Dan pertanyaan pentingnya nih guys, let's say inevitable, gak bisa kita hindarin. Artinya itu akan jadi fakta. Lu cuma bisa terima kenyataan. Oke, kalau itu bakal menjadi fakta, mau gak mau, suka gak suka, pasti ada yang diuntungkan sama yang dirugikan. Nah menurut teman-teman kalau itu terjadi, emiten apa nih